Kreator ekonomi merujuk pada ekosistem yang terdiri dari konten kreator, influencer media sosial, blogger, fotografer, dan juga kreator independen lainnya. Mereka menghasilkan uang melalui konten digital yang mereka buat di berbagai platform. Nah, yang menarik adalah di Indonesia, kreator ekonomi itu menyumbang 1.100 triliun ke GDP di tahun 2022 dan diprediksi mencapai lebih dari 5.000 triliun di 2030. Kenapa saya ngomongin tentang kreator ekonomi? Karena ini hubungannya erat dengan sektor-sektor ekonomi yang lainnya, termasuk retail. Di Amerika, sepertiga, bahkan untuk Gen Z dan milenial itu lebih dari separuhnya, ternyata sebelum dia memutuskan untuk membeli sebuah barang, dia akan mencari testimoni dari konten kreator terlebih dahulu. Itulah daya influence dari konten kreator itu luar biasa. Bahkan kalau kita bicara konten kreator yang udah mega influencers, teman-teman mungkin kenal Marky Brownlee. Dia itu kan tech reviewer, ya. Dan dia pernah diprotes oleh brand karena dianggap menjelek-jelekan sebuah brand sehingga ngebuat brand itu hampir bangkrut. Bahkan ketika dia sudah mereview sebuah mobil dan intinya adalah ini mobil terburuk yang pernah saya kendarai. Langsung yang punya brand, CEO-nya tuh menulis post di tweet, judulnya Don't Bankrupt Us. Jangan buat kita bangkrut. Itu ketakutannya luar biasa tuh yang punya brand, gara-gara hasil reviewnya si Marky itu kayak gitu ya. Yang menarik adalah gini, ternyata semakin kesini trennya itu bukan ke mega influencer, justru ke micro influencer. Jadi yang namanya influencer itu kan ada nano influencer, ada micro influencer, baru habis itu ada makro, habis itu ada mega influencer ya. Kalau micro influencer atau micro kreator itu biasanya dia punya followers tuh 10.000 sampai 100.000. Nah, kalau misalnya nano lebih kecil lagi itu di bawah 10.000. Nah, yang menarik itu adalah sekarang brand itu justru lebih suka berpartner dengan micro creators ini nih, micro influencers. Kenapa? Karena faktanya nih, hasil analytics-nya, micro influencer atau micro kreator itu engagement-nya 7 kali lipat lebih tinggi dibandingkan mega influencers. Ya wajar lah kalau brand itu ngelirik nih gitu. Ini menarik juga nih. Bahkan kalau kita bicara conversion rate, satu riset mengatakan bahwa micro influencer atau micro kreator itu bisa menghasilkan 20% peningkatan dari conversion rate dibandingkan yang mega influencers atau creators gitu. Pertanyaan gini, kok bisa? Seorang micro kreator itu kan punya audiens yang lebih niche, ya. Dan biasanya audiens yang niche itu dia menyukai seorang micro kreator itu karena si micro kreator itu fokus pada satu skill, satu bahasan yang memang dia passion banget di situ. Dan para followers mereka itu juga punya passion yang sama di situ. Nah, sehingga ya bayangin aja kalau saya punya kumpulan yang lebih kecil, yang passionnya sama, suka ngomongin hal yang sama, suka ngulik pada hal yang sama, pasti kan ikatan kita lebih kuat dong, dibandingkan misalnya gue, selebriti yang punya massa yang sangat banyak, ngomongin banyak hal. Ya, yang mana orang-orang yang jadi followers saya yang sangat banyak itu juga minatnya bisa jadi beda-beda. Maka ikatan saya kepada mereka terkait dengan konten yang saya omongin tidak akan sekuat dengan ikatan saya, kalau saya micro-influencer, ngomong pada sekumpulan orang yang lebih sedikit, yang lebih terbatas, yang lebih niche, pada sesuatu yang memang kita sama-sama sukai. Jadi wajar kalau engagement rate-nya lebih tinggi. Dan yang kedua, sekarang ini orang itu menyukai authenticity. Nah, maka kalau kita lihat offering yang, kita lihat iklan aja misalnya, ya di TV. Ada artis ngiklanin sesuatu, ya kan dia dibayar gitu. Nggak otentik kan gitu. Jadi ini ada pesan sponsor di baliknya nih. Ini bukan beneran datang dari hatinya si artis tadi kan gitu. Tapi kalau micro influencers, karena dari awalnya dia menyukai ngomongin itu, ya. Dan kebetulan brand yang mensponsori dia juga ada kaitannya dengan passion itu, dengan produk yang dia pakai pada saat dia ngobrol sama followersnya, ngebahas sesuatu yang memang biasa dibahas sama followersnya, maka itu terasa lebih otentik kan. Nah, disitulah celah di mana teman-teman semuanya sebagai pebisnis bisa manfaatkan konten kreator yang mikro tadi. Dan jumlahnya mikro ini jauh lebih banyak dibandingkan yang mega. Fee-nya juga jauh lebih murah dibandingkan yang mega kan. So, penting bagi sebuah brand untuk cari nih mana micro influencers yang relevan dengan produknya Anda. Yang memang mereka udah jadi pengguna produk Anda itu
benar-benar melengkapi atau menjadi bagian dari passionnya dia. Nah, kalau kita bisa identify itu, Anda kerjasama sama mereka, bukan hanya Anda biayanya lebih murah, tapi juga itu lebih efektif, dan engagement-nya lebih tinggi, conversion rate-nya lebih tinggi. Ada riset lagi ya, 9 dari 10 marketer ternyata berencana untuk bekerjasama dengan micro-influencer di tahun 2021. So, alasannya kenapa saya kok ngomongin micro-influencers? Karena nggak semua orang bisa jadi macro-influencers. Ya nggak sih? Butuh waktu yang panjang, lama, dan mungkin certain karakteristik untuk Anda bisa jadi macro-influencer, apalagi mega-influencers. But everyone, almost everyone bisa jadi micro-influencers. Bahkan sekarang ini teman-teman semuanya jangan-jangan sudah punya follower 10.000 sampai 100.000 loh. So, Anda sebenarnya sudah eligible untuk disebut sebagai micro-influencer atau micro-content creator. Nah, tapi gini, hanya karena kalian punya followers 10.000 ke atas, ya sampai ke 100.000, bukan berarti otomatis brand mau dong naruh produknya atau kerjasama dengan Anda, ya nggak? Tapi paling Anda punya modalnya. So, apa sih yang ngebuat brand mau kerjasama dengan Anda? Anda udah memenuhi syarat nih, 10.000 sampai 100.000. Ya, Anda harus punya keunikan tertentu dong. Anda harus punya followers yang solid, yang loyal, yang engagement-nya tinggi. Anda harus punya strategic positioning yang itu bukan hanya kuat, tapi relevan dengan brand-brand yang Anda memang pengen sasar. Nah, pemahaman tentang hal ini, keseriusan untuk ngebangun akun atau channel supaya dia punya value yang tinggi di mata brand, itu jadi kunci. Nggak cuma asal ngeposting. Dan itu yang jadi alasan kenapa saya dengan Mas Deddy Corbuzier itu membuat program Content Creator Incubator dan Accelerator. Ya, karena menyadari hal ini. Kalau Mas Deddy kan urusan gimana kerjasama brand udah jago lah gitu. Dan tahu, wah ini konten kreator yang kira-kira nanti bisa dimonetize gitu ya. Bisa dekat dengan brand, bisa dijual gitu kan. Dan makanya akhirnya kerjasama kan dengan saya salah satunya. Nah, Mas Deddy ingin ngebantu teman-teman yang sudah punya, baik yang baru mau mulai jadi konten kreator atau yang sudah 10.000 followersnya dan ingin dikembangkan supaya nanti lebih seksi di mata brand. Kita punya inkubator, itu bagi teman-teman yang baru pengen mulai, gimana caranya growing audience di track yang benar, yang punya strategic positioning yang tepat, dengan pilar-pilar konten yang benar, gitu. Sehingga teman-teman tuh nanti bisa punya audience yang memang solid, yang loyal tadi. Dan akselerator tuh teman-teman yang udah memenuhi syarat tadi, udah di atas 10.000 tadi. Dan ingin memonetize, ingin supaya jadikan ini sebuah bisnis. Nah, itu di akselerator. Gitu. Nanti kalau misalnya pengen tahu tentang hal ini aja klik link di bawah aja ya, atau www.mikala.com. Lihat aja di situ. Saya bicara ini juga bukan cuma untuk para konten kreator, tapi juga konten marketernya kan. Ya, karena riset dari HubSpot mengatakan bahwa 70% konten marketer, yaitu orang yang ngebuat konten dalam mereka menjual barangnya atau layanannya. 70% dari mereka percaya bahwa membuat konten adalah strategi yang paling efektif untuk menangkap peluang bisnis. Dan bisnis yang aktif membuat konten dapat meningkatkan engagement hingga 60%. Dan engagement yang tinggi itu nanti akan berujung pada konversi. Jadi kalau teman-teman misalnya, aku nggak pengen jadi konten kreator mas, tapi aku punya barang, punya produk yang aku pengen jual. Nah udah saatnya lu main konten. Bukan sebagai konten kreator, tapi sebagai konten marketer. Oke, ada satu lagi nih yang juga bisa manfaatkan konten, yaitu public figure. Atau siapapun lah teman-teman semuanya yang pengen punya personal brand di media sosial. Nah sayangnya hanya 20% dari CEO dan pemilik bisnis yang memahami pentingnya personal branding melalui content creation. Padahal itu kunci banget. Kalau kita tahu, Barack Obama dulu jadi presiden Amerika Serikat pakai apa? Media sosial. Ya nggak? Ngebangun personal brandingnya kan dari sana gitu. Nah terus kenapa nggak kita pakai gitu? Teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang pengen jadi content creator atau content marketer atau public figure yang pengen bangun personal brand di media sosial, yuk kita berkarya bareng, kita belajar bareng di program inkubator atau akselerator di Content Creator School. Cek link yang ada di bawah. Sampai ketemu di sana.